sengaja banget nih Adrian Maulana naik KRL terus dikontenin, alah pencitraan doang. Sehari kamu ngabisin untuk transportasi kalau pakai KRL berapa tuh? Tadinya 400.000, sekarang cuma 100. Aku hemat 300.000. 300.000 kali 20 hari kerja, apa nggak 6 juta? Tapi ada nggak yang bilang, wah Adrian Maulana seorang artis udah nggak laku di TV, makanya sekarang naik KRL. Bukan ada lagi, itu viral. Kamu ketik aja Adrian Maulana Kere, itu langsung Yang top of bener. nggak bisa. Pada saat seorang misalnya latar belakangnya artis, ya kan, dia juga wakil rakyat. Tapi gue juga ngartis deh, gue juga masih bawain acara lah di TV. Kenapa? Menurut kamu double image kalau begitu? Loh, iyalah sekarang jadi wakil rakyat itu bukan bukan pekerjaan sampingan, Mel. Itu berat banget, tanggung jawabnya Besar. itu menurutku dunia dan juga akhirat. Kenapa? Lu kan beri sumpah pada saat itu. Adrian Maulana, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Gila lama banget gak jumpa sama kamu. It's been a while. I know. Aduh. Astaga, berapa tahun ya Dri kita nggak jumpa ya Dri? Wah, terlalu Kayaknya lama. the last time itu I went to your house deh. Wah, itu, Tapi syuting ya. dan itu udah lebih dari 5 Iya, tahun. iya, Sekarang iya. bayangin, aku aja udah ninggalin dunia TV terakhir kan waktu bawain acara di salah satu televisi swasta Yes, ya. Net TV sebut 2016 dong. sampai ya itu terakhir. Berarti Yes. kan sekarang 2022 udah 9 Oh tahun my Mel. God, 9 tahun Adri. Ada suaranya aman gak sih? Kurang dekat gak? Aman? Aman? Oke, Aman. Kalau presenter udah tahu lah. ya Kira-kira kan? harus seperti apa ya? Tapi luar biasa loh, I Bel. know. Maksudnya walaupun kita nggak ketemu, Yes. saya tuh selalu liatin, kamu Apaan baru follow juga? eksis lo enggak, Iya, kan iya. acaranya juga Oh, iya, tampil iya, kemana. iya. Belum lagi juga ngamennya itu Ngamennya MC bener. tetep kan. Yes, kan aku tuh punya hashtag emak-emak pejuang cuan halal. So I will do anything as long as it's cuan halal. Karena cuan kan bisa halal bisa nggak halal. Ah, bener. Right? Yes. As we get older, pengennya kalau bisa cuannya yang halal untuk kasih makan anak. Bener gak? Ih, keren banget. Ya kan? Malu sama umur, bro. Iya bener. By the way, how old are you? Katanya agak nggak sopan kalau nanya umur. Tapi kan since you masih awet muda, so kita tuh kayaknya sama-sama di Trisakti. Ya. Aku tuh fakultas hukum, and then you fakultas mesin. Betul, Fakultas Teknologi Bo, Industri, dia tuh dulu jurusannya ngetop teknik banget mesin. loh. Teknik mesin yang paling ganteng Adrian Maulana. Bisa Baterai kan? aja, Iya dong. peres. Kalau hukum tuh dulu ada Alia Rohali, ada Wanda Hamida, Iya, right? iya, benar. Kalau fakultas hukum tuh ada Adrian Maulana, pokoknya kembang gitu. Abang Jakarta kan yuk? Abang Jakarta 97. 97. Alhamdulillah waktu itu kan karena senior angkatan 92, dia Abang Jakarta Pusat tahun sebelumnya. Biasalah, sebenarnya kan selalu cari Iya, siapa iya. lagi nih yang dia bisa jadikan calon untuk pengganti Abang. Ya, Oke. kita yang dipaksa-paksa ikut ternyata kok malah juara. Akhirnya jadi favorit di tahun 97. Sejuara satu and juara favorit. Ya di DKI-nya ya. Gila kurang apa juara satu, juara favorit diajar semua bro. Terus Wow. akhirnya tahun 98 ketemu sama Desi. Mbak Desi tuh ini juga ya, None gak sih dia? Iya, None Desi kan? itu lebih lagi. Kenapa? Dia juara satu di Jakarta Pusat. Wow. Dia None Jakarta juara satunya pun pula, ya kan? Ya, Desi waktu itu sedikit cerita, kita impress juga sih. Kenapa? Karena biasa kan None ya selain punya kemampuan public speaking bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Iya. kok dia bahasa Jepang. Oh wow. Jadi pada saat itu langsung pikir, kayaknya lucu nih Padang ketemu Jepang. Oh, Kita coba lucu deh gitu. banget. And it works. Iya gitu. Dan Jadi ini sekarang- pernikahan kamu adalah abang dan None menikah. Iya, dan alhamdulillah tahun ini kita udah 24 tahun, Mel. Gila Dri. Ya. Hebat sih, hebat kalian. Amazing. Di tengah ya obviously sekarang ini mempertahankan pernikahan bukan perkara yang mudah ya. Mungkin juga zaman dulu sebenarnya udah banyak ya divorce dan segala macam. Tapi sekarang mungkin karena terekspos gitu ya. Jadi bisa kelihatan dan kayaknya yang ada yang 6 bulan, ada yang cuma 2 minggu Dri. 2 minggu. And then they already got divorced. Ini tidak ada no judgment ya. Iya, iya. Artinya kan mempertahankan pernikahan itu untuk awet, langgeng dan bisa dinikmati bukan hal yang mudah. It's Oke. a rare thing. Hal yang sekarang tuh lumayan bisa dikatakan langka. Iya. As for you,
Apa sih resepinya sampai sama Mbak Desi sekarang bisa 24 tahun sama-sama? Oke, ya jadi ya sebenarnya klasik lah ya, teman-teman juga pasti sering dengar gitu. Kalau kita memang sudah berniat mau berumah tangga, Ya, ya kita sadar bahwa rumah tangga ini kan dua individu yang dipersatukan, yang ya, dimana tiap diantara kita pasti punya namanya ego. Ya, right. nah pada saat kita memutuskan menikah, ya harus kesampingkan ego kita masing-masing. Terus kemudian juga ya kita bangun komitmen bersama. Nah, dari awal better ya kita bicarakan dulu kita gini, karena gini orang yang berencana aja banyak yang ternyata nggak bisa berjalan dengan Ya, baik ya, apalagi artinya kita ngejalan sesuatu tuh hanya ya salah-salan ya. sahwat aja hanya Go with karena the flow. suka aja lihat ya nanti deh gitu ya, Ya, janganlah. Jadi artinya seperti itu, tapi kembali lagi semua memang didasarkan niat sih Mel. Jadi kalau ya. niatnya kita baik positif ya dan sefrekuensi, walaupun kita ada namanya godaan-godaan, cobaan dan itu kita alamin, apalagi di tahun-tahun awal pernikahan, 5 Ya. tahun, 10 tahun itu ada fase-fasenya, ada era-eranya memang ya yang ujiannya tuh bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kan kembali lagi kalau kita belajar dari ya mereka-mereka yang sudah lebih bijaksana bahwa ujian itu kan adalah untuk memang mendewasakan diri kita, dan Iya. hanya orang-orang yang dipilih aja yang hidupnya itu penuh ujian. Jadi bangga aja kalau kita sekarang memang dikasih ujian, padahal ada satu proses untuk ya kita ke arah yang lebih baik. Nah itu yang sama, yang selalu kita tekankan, dan alhamdulillahnya kita langsung dikasih keturunan. Oh, jadi tahun pertama atau tahun Ya, berikutnya jadi udah langsung betul. hamil tuh? Jadi pas kita nikah kan Oktober tahun 2001, 4 bulan kemudian Lu umur berapa sih, Dri? waktu nikah. Jujur Li, Jujur nih, umur berapa tuh? belum genap 24. Jadi Oh my waktu God, itu so adalah satu-satunya anak mahasiswa Trisakti Yang? yang pada saat wisuda bukan hanya bawa orang tua melainkan bawa istri. Astaga, Keren gak tuh? gila. Kan kita waktu itu wisuda tuh selalu di JCC kan. Iya, 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 Nah, iya. jadi kan iya. bawanya biasa ya ibu bapak, Bokap, nyokap, Nah, iya. ini tapi Lo juga bawa istri. bawa istri. Oke, gue tanya ya. Back then tuh kenapa mau cepet-cepet nikah? Karena kan you are that famous, ya knowing cowok itu kalau berprestasi and you good looking back then, pasti kan so many options. Tapi and then now turn out pilihannya kan orang pasti gini, nikah cepet banyak memang yang akhirnya divorce, tidak bertahan pernikahannya. But as for you and Mbak Desi, sampai sekarang 24 tahun kalian bisa selanggeng itu gitu. Waktu itu kenapa mau menikah secepat itu? Pertama karena ada pertanyaan dari orang tuanya Desi dulu gitu. Karena kan Desi a bit older than me. Oh, oke. Ya 1 tahun, ya 10 bulan lah ya. Sorry ya 10 Bun ya. bulan. Jadi kita buka-bukaan di sini ya. Lu namanya 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Nah jadi orang tuanya waktu itu tanya, kamu serius gak sih sama anak saya? Ya saya serius, tapi kan saya ya pada saat itu lagi kuliah belum punya modal lah, belum Iya, punya iya, mobil, iya. belum punya rumah gitu. Enggak, tapi kan ya namanya berhubungan itu kan perlu ada komitmen dan juga persiapan. Terus orang tua aku bilang tuh sepertinya dia udah pengen diminta tuh. Oh gitu. Oke. Ya udah akhirnya saya bilang, "Kamu mau nikah sama saya?" Saya bilang, "Ya mau," katanya dia gitu. Ya, bantuin gue skripsi. Yang bener. Yoi, ya kan? Ya kalau lu bantuin skripsi, lu ketikin ya, gue bilang gitu. Emang Desi fakultas mana? Nggak, dia fakultas psikologi, tapi masa ngetik nggak bisa, ngetik lah. Astaga. Jadi Andri. zaman pacaran, dia bilang. dibantuin gitu. dong. Ya kan kita yang cari data, kamu bagian ngetik gitu kan. Jadi saya Demi nggak- menikah demi sama menikah Adrian Maulana. sama Adrian Maulana. Berbulan-bulan Rese lo. Bo. Yang Ya kan? bener. Tapi jujur, banyak gak cewek yang deketin lo waktu back then waktu zaman di Trisakti, zaman Abang Jakarta? Ya gimana? Jangan sosok ya. Serba salah pertanyaannya. Ya, ini kan masa lalu. Kalaupun artinya ngomong jujur nanti dibilang, paling-paling gitu kan. Jangan-jangan lo yang banyak deketin cewek, enggak lah. Tapi ya ada lah, apalagi kan dulu Iya, iya. setelah Abang terus langsung main sinetron tahun Main sinetron, depannya ya. tahun 98. Apa tuh sinetron pertama, Dri? Pertama pertama adalah Air Mata Ibu. Peran utamanya waktu itu Gunawan Virayuniar. Astaga. Ya, Iya, sutradaranya Ahmad Yusuf. Dan kenapa itu benar-benar ya kalau kita sebut sekarang viral ya. Bayangkan saya mau jadi
peran antagonis yang dimana banyak Oh, cowok-cowok keren kan nggak notabene mau. nggak mau lah, gue Yes. pengennya harus yang selalu yang Iya. ngerti gak cetar yang ini mau ya karena si sutradara melihat kayaknya kalau kita punya peran antagonis tuh yang maaf ya pakai jaket hitam, brewokan, perawakannya mungkin tinggi besar kulit hitam udah biasa. Biasa. Tapi Iya. orang itu kenyataan dalam kehidupan itu ada yang ya mungkin serigala berbulu domba gitu kan. Apakah Anda salah satunya? Itu bukan bulu domba, bulu ketiak. Muka baik-baik abang jangan tahu Aum. Jadi sampai pada akhirnya sinetron dan segala macam gitu. Ya. Tapi kan berarti banyak orang yang tidak mau menikah pada saat popularitasnya lagi on the top Ya, gitu. ya. Karena ya obviously fans-fans perempuan jadi agak mundur, udah punya istri gitu. Pengaruh gak sih Dri for your career? To be honest sebenarnya enggak Nggak terlalu ya kalau laki kali ya? Iya gitu. Ya jujur sih sebenarnya kalau buat laki-laki malah jadi tantangan. Kenapa? Sekarang sih memang udah zamannya edan kali ya. Justru orang tuh yang menikah apalagi usia muda terlihat juga dia punya kematangan dalam sisi finansial. Iya. Itu malah banyak yang juga berusaha kadang malah mau mendekati It's gitu more loh. challenging. Dan mungkin ya seperti itu bagi mereka Iya. ya. Jadi kan kembali di sini ya kuncinya adalah di kita. Aku nggak bilang bahwa selama 24 tahun pernikahanku nggak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kan kembali lagi adalah memang ya lu menikah mau buat apa sih gitu kan. Kalau dari awal memang gue pengen berkeluarga dan ini adalah suatu komitmen. Berarti kan komitmen itu ya satu ikrar, satu akad yang ya lu harus amanah. Karena kalau enggak ya lu bukan real orang yang punya integritas lah seperti itu. Oke. Sehingga aku pertahankan itu. Aku jaga dengan segala macam jatuh bangun, ada penuh air mata, ya pastilah kita juga ada konflik. Ya, tapi kembali lagi nggak ada yang mudah dalam menjalani segala kehidupan ini. Sure, Ya. iya. Dan kita kembali lagi bahwa kita mau tetap sama-sama. Sehingga dia ada kekurangan, saya apalagi juga ada kekurangan. Justru akhir kita sadar kekurangan itu bukan untuk diumbar, bukan untuk dijadikan konsumsi publik ya. Dijadikan konten. Dijadikan konten saat ini gitu kan, atau bahkan sengaja-ngaja untuk ya jadikan popularitas jadi meningkat karena Iya. dari dulu memang nggak seneng sih mencari sensasi untuk hal-hal yang agak negatif gitu ya. Senengnya kalau bisa ya selalu kasih yang baik, yang positif, yang berikan kebermanfaatan ya. Dari dulu memang seperti itu. Makanya mungkin aku nggak pernah juga yang terlalu hype banget dalam dunia sinetron juga gitu ya. Ya artinya ya proper aja gitu. Karena lempeng orangnya. Ya mungkin kalau di dunia entertainment kadang-kadang nggak bisa begitu juga, harus yang bisa harus ambil momen kadang-kadang yang harus bikin sensasi juga kan. Iya. Tapi ya kembali lagi itu kan memang pilihan Yes, betul, benar. gitu. Sampai akhirnya ya syuting main sinetron lalu kemudian sempat main film bareng Tamara Blazinski tahun Apa film 2004. apa, Dri? Dulu ada judulnya namanya Issue. Memang nggak cukup lama ya, cuma satu aja aku main. Dulu lucu ya, di situ perannya kan jadi produser dan news anchor pada saat itu salah satu televisi swasta, ketemu sama si Tamara. 2013 beneran jadi news anchor di Net TV. Iya kan? Berapa tahun ya, Dri? 3 tahun. Dari sejak TV itu pertama, jadi kebetulan acara pertama itu Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Iya, itu adalah memang acara gongnya Net TV pertama tuh waktu itu di bulan Mei tahun 2013. Berjalan 3 tahun, kemudian ya dapat kesempatan untuk bisa kerja kantoran. Sempet mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, Adrian kok malah mau kerja kantoran, ini ada apa, kenapa gitu. Jadi sebenarnya udah punya ketertarikan cukup lama Mel. Tepatnya sih waktu itu tahun 2008-2009 kenal dengan instrumen investasi dulu reksadana. Kaget nih 2 tahun asetku naik kurang lebih sekitar 60% Mel. Wow. Cuman saya kan bukan 100% dari aset kita, mungkin cuma 10-20% aja. Saya pikir ya ampun kenapa nggak semuanya pada saat itu gitu kan. Kalau udah terjadi mungkin udah nggak perlu syuting lagi gitu loh pikirnya ya kan.
Terus ya udahlah, daripada kita menyesal apa sesuatu yang nggak bisa kembali, udah lo belajar aja, belajar. Terus mau ikut workshop sana sini sampai nanya, ini gimana ya kalau umpamanya suatu hari saya nggak kerja lagi di dunia pertelevisian, terus saya kerja kantoran, ya harus punya lisensi ini itu. Kalau dulu namanya Badan Pengawas Pasar Modal, di kita sekarang kan namanya OJK, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Akhirnya ambil deh, punya tuh lisensi itu semua, walaupun ya nggak smooth juga, ada gagal, ujian lagi gitu. Wow. Lalu akhirnya 2011 aku punya tuh semua lisensi-lisensi itu. Tapi kembali lagi karena kita dikenalnya sebagai artis, pemain sinetron, TV presenter, ya dianggap pengalamannya belum cukup lah untuk bisa diperhitungkan masuk dalam industri keuangan ataupun investasi di Indonesia. Terus apa yang aku lakukan? Ya udah, bismillah, kita lakukan personal branding sendiri. Aku mulai nulis, kirim-kirim tulisan. Masa? Ke Bisnis Indonesia, ke Kontan, ya kan, nggak dilirik 2, lalu kedua, suatu ketika diangkat. Saat diangkat pakai foto, lumayan kan, kita kan mukanya agak lumayan dikit gitu ya kan. Wow. Jadi ada bonusnya. Nah pada saat itu, wah mulai nih dibicarakan, loh ini kok artis bisa bikin tulisan gini. Mulailah yang tadinya misalnya diundang acara-acara terkait keuangan hanya jadi pembawa acara atau meningkat jadi moderator. Sekarang Terus kemudian malah jadi speakernya, malah jadi narasumber gitu kan. Nah disitulah mulai timbul demand, dan 2016 baru deh akhirnya bisa bergabung dengan sebuah manajer investasi ternama asal Inggris yang usianya sudah lebih dari 2 abad. Di Indonesia itu merupakan manajer investasi yang paling lama, dari tahun 91 perusahaannya udah ada. Kita ngelola waktu itu alhamdulillah sampai 80-an triliun lebih, karyawannya cuma 50 orang Mel. Itu dari Crazy. CEO sampai ke office boy itu hanya 50 orang. Dan itu perusahaan yang tidak pernah buka lowongan. Jadi memang hanya orang-orang tertentu aja di situ. Iya. Jadi ditawarin berarti kalau kayak gitu ya, nggak bisa kita yang apply. Iya, jadi ya mereka ada berikan kesempatan untuk ikut prosesnya lah ya. Tetap jadi kita diinterview di Singapura, terus kemudian ada beberapa tes lah yang harus kita lewatin. Ya alhamdulillah ternyata dari beberapa kandidat kita yang terpilih. Jadi 8 tahun setengah tuh gak berasa di situ Mel. Lalu kemudian bulan lalu maksud saya tahun lalu Agustus sempat juga merasakan sebentar di anak perusahaan BUMN, tapi sepertinya nggak berjalan. Ya karena mungkin ada hal-hal yang nggak sejalan lah ya, tapi saya pikir itu satu hal yang biasa lah ya. Dalam perjalanan karir ya. Dalam perjalanan karir kadang kan kita ya ada namanya masa probation ya, bukan hanya perusahaan melihat kita, tapi sama kitanya Kita juga, sebagai talent juga boleh dong melihat Yes. perusahaan gitu. Nggak ada yang salah ya, namanya kita seperti kayak dulu mau menikah kan juga ada penjajakan dulu ya Yes, kan. cocok apa Ketimbang enggak artinya nih? nanti malah menyesal kalau udah terlalu lama, benar nggak? Jadi seperti itu. So akhirnya Desember lalu setelah aku nggak lanjutkan, aku pikir saya mau ngapain nih ke depan ya kan, usia udah mau 48, terus tapi alhamdulillah karena anak yang pertama tuh udah lulus sarjana hukum, bahkan udah 2 tahun ini dia kerja di law firm. So tanggung jawabku tinggal satu lagi nih, yang si kecil yang sekarang umurnya masih 10 tahun mau 11 tahun di Desember. Jadi akhirnya aku putuskan untuk back to campus. Jadi kuliah lagi. Kuliah lagi Mel. S2? Tapi ya alhamdulillah S2. Kalau dulu kan kuliahnya teknik mesin. Kalau ini kita kuliahnya namanya jurusannya strategi and execution. Wow. Jadi kuliah aku di BINUS, yang di sebelah Senayan City. Tapi kuliahnya malam kok. Karena malam jam 6:30 sampai jam 10 dengan harapan ya kita tetap masih bisa kerja ngapa-ngapain nih gitu kan. Aktif dulu seperti itu, dan menariknya dia justru ada blended learning. Jadi 70%-nya bahkan online, 30%-nya nanti kita offline di kampus. Kalau ujian atau apa definitely kita harus di kampus, harus datang. Tapi kalau untuk hari-hariannya malah kita bisa ini. Jadi menarik kan, kita bisa sesuaikan aja. Memang dari dulu salah satu keunikanku adalah suka belajar sih. Senang belajar ya kamu ya? Dari siapapun. Makanya orang bilang, lo apa sih kok ngomong ini nyambung, ekonomi nyambung, ngomong politik juga masih ngikut aja terus. Senang gitu bawaannya. Makanya waktu pas punya acara di net ya, TV. itu juga
cukup hidup. Kenapa? Karena ya dasarnya kita keris kan, kayak Iya, kamu lah. iya, Makanya iya, kan seneng gitu kan, seneng ngobrol. Makanya podcastmu juga keren banget. Udah berapa sekarang, jutaan ya kalau nggak salah ya? Jutaan, Iya kan? alhamdulillah. Ya Ih, tapi luar kan everything biasa. by process. Iya, iya, iya. Ya kan. Tapi Indri menarik ya, maksudnya dari seorang yang sangat populer dalam hal acting, terus udah gitu juga seorang presenter, kamu bisa switch balik ngantor kerja dan kenapa the reason why I invite you, satu karena kangen sudah lama tidak berjumpa, for sure silaturahmi ya. Tapi juga melihat keviralan kamu diomongin banyak orang. Banyak orang-orang yang bilang gini, gila ini sosok lelaki matang, asik. Artinya nggak perlu validasi. Kan di tengah banyak orang mungkin kali-kali ini nggak nyindir sama siapapun ya guys. Tapi maksudnya banyak fenomena orang inflexing dengan apa yang dia punya. Naik mobil, turun mobil, apalah, pakai ini, pakai itu segala macam. Tapi kamu jalan naik KRL, is it? Iya, KRL, tiap hari ya. Terus udah gitu sometimes you bring your own coffee, desek-desekan segala macam, knowing bahwa Adrian Maulana ini adalah seseorang yang dikenal banyak orang. Pertanyaanku, apakah memang ini terkonsep? Karena bukannya seuzon tapi banyak orang juga mengkonsep untuk bisa menggrab atensi, which is nggak apa-apa ya. Itu kan masing-masing punya personal branding yang ingin dibangun. Atau ini memang it just happen naturally? Jujur yang kedua, it just happen naturally. Karena gini, Mel dan teman-teman semua ya, saya tuh sebenarnya dari kecil udah terbiasa using public transportation. Since I was masih di elementary school gitu, saya udah dibiasakan dari umur 8-9 tahun saya naik bajai ya, dari Tresia ke Cideng dulu sana Abang sini deket sini ya. Iya. Terus waktu saya kuliah di PL, saya biasa naik Kopaja, naik Metro Mini, S615, Kopaja P19, saya biasa juga naik Patas AC dari rumah Bintaro terus turun di Lebak Bulus untuk ke Trisakti Grogol. Ya Kamu kan? tinggal di mana dulu waktu di Trisakti? Di Bintaro. Oh, masih, Bintaro. tapi di rumah orang tua ya dulu ya. I see. Jadi Lumayan ya? Lumayan. Kita turun dulu Lebak Bulus, dari Lebak Bulus terus kita naik Patas AC lumayan kan tinggal sampai ke Grogol ya kan. Itu udah biasa dilakukan gitu. Nah terus waktu akhirnya ya artis, terus kemudian kerja kantoran, saya juga pakai mobil, cuman pikir lu kan aku kerja di Gedung Bursa Efek ya, di depan kan Pacific Place, kita nggak ada fasilitas parkir, jadi artinya kita ya parkir di mall gitu kan. Iya. Tapi kan Mel, aku datang ke kantor 7:30, balik itu rata-rata 7:30 jam, Lama 7 malam ya kan, jadi bisa 9-10 jam, Iya. bayar parkir 5.000, itu mobil nggak kepake Iya, sehari, betul. jadi bayar Ngendon 50.000 aja ya. ngendon aja di situ ya kan, ngapain gitu kan pikir, karena kan pada saat kita mobile udah ada office car, ada Jadi driver. awal-awal kamu nyetir mobil tuh? Iya awal-awal nih, terus kemudian ya punya driver ya kan, terus drivernya ngapain? Nganterin kita dari setengah 8, jam 8, dia bengong aja di situ di basement, kasihan juga panas. Iya, Kalaupun panas. pulang, oke, tapi kita pikir ini pulang nanti sore dijemput lagi dia pulang lagi, itu cost tolnya pulang pergi gitu. Betul. Maklum karena akhirnya kerja di industri dong. keuangan, Harus hitung-hitungan jadi semua kan tuh ya? hitung-hitungan Iya, kan, iya. ya ampun ya dan ya sorry maksudnya saya memang nggak gunakan bahan bakar yang subsidi gitu kan, teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi Iya. pengeluaran ratusan ribu buat transportation itu memang kejadian. Akhirnya naik taksi, tapi naik taksi kan makin lama ya tau lah harganya makin mahal Iya kan. dong. Dari Bintaro dari rumah tuh ke kantor ya 170-180 ribu, belum termasuk tolnya 17 ribu, pulang pergi. Tekor lama-lama. Iya kan 400 ribu loh sehari Wow. untuk transport aja. Kalau 20 hari kerja kan 8 juta. Itu transport tok loh ya. Ini baru belum ngomong Belum pakai- makan, belum ngopi ya, Dri? belum sama ngopi-ngopi lah. Iya, Kita iya. sejak akhirnya kenalan sama banyak barista waktu bawain acara, udah nggak bisa lagi kopi-kopi saset gitu kan. iya. Akhirnya lidahnya berubah jadi lidah ningrat nih orang Padang nih. Harus mesin. Harus mesin yang langsung di grind begitu. Gitu ya kan, kalau kopi-kopi Iya, gitu iya. kan harganya udah 40 atau Benar, bahkan benar, kalau benar. yang global chain itu bisa 50, sekarang 60 ya, sehari 2 kali kan 100 ribu Lumayan. lagi. Belum termasuk snacknya, bener nggak? Ya kan? Itu beneran kejadian loh, dan itu yang sering kita sebut ada kayak bocor-bocor halus. Tapi kembali lagi ke situ. Yes. Jadi akhirnya 2019 termasuk yang sangat bersyukur waktu diresmikannya MRT, karena langsung dari kantor turun di Lebak Bulus cuman 11.000 perak Mel, ya kan? Wow. 11.000 dari PP ya, stasiun Istora Mandiri itu sampai ke Lebak Bulus. Akhirnya kita oke lah, tapi memang dari Lebak Bulus sampai ke rumah lagi kita masih pakai either itu taksi atau Grab ya. Oke, nada 100.000, tapi still kita udah bisa hemat lebih dari 50%. Dah 2021 waktu ya akhirnya teman-teman ada yang cobain dong KRL, enggak dengar-dengar KRL itu
Wah, Empet-empetan. empet-empetan, Itu pelecehan katanya. yang didengar tuh Iya awal-awal. denger. Oke. Akhirnya suatu ketika iseng nih ditemenin sama teman yang juga domisilinya di Bintaro. Ternyata pas lihat, kaget juga. Kok oke ya stasiunnya bersih gitu. Dan yang senangnya adalah apa? Kok kereta itu tepat waktu ya, pas ditulis beneran datang jam segitu. Kalau kita pernah ke Singapura, pernah ke Iya, Jepang, iya. oke lah ya. Oh, punctual kan? Iya dan Iya, iya. sebelumnya nggak yakin Indonesia tuh Bisa nggak? sih seperti Iya, itu. iya. Ternyata itu oke loh. Jadi Wow. akhirnya begitu pas naik ya kan, set ya oke lah. Waktu itu kan pas jam-jam rame ya, habis maghrib tuh mungkin jam-jam 6:30 lewat, jam 7 kurang, empet-empetan dong. Iya. Berdiri. Kita nggak usah pegangan aja, nggak bakal jatuh deh Mel gitu. Saking Saking kejepitnya yang kan, bener ya kan. Bahkan ada yang tidur kejepit kiri kanan gitu, dia tidur aja. nggak jatuh juga. Nggak jatuh, aman. Iya kan? Enggak, tapi kan maksudnya orang kan tahu nih ada Adrian Maulana, maksudnya Iya. mukanya dikenal public figure. Iya. Terus enggak yang kayak, "Mas, duduk aja Mas," gitu enggak? Atau lu juga ikutan sama-sama, kamu juga ikutan berdiri desak-desakan juga? Kayaknya Mel, ini sekarang berarti hampir 4 tahun ya aku bolak-balik naik KRL. Jujur belum ada satu tanganku deh yang aku pernah ngerasain duduk 5 kali. Hah? Serius, Jadi most of the times you are standing? standing. Tapi come on lah, maksudnya kamu bawain acara, nge-MC, apalagi kawinan atau apa. terbiasa ya, sih. Dari jam 6 setengah 7 dari berdiri ya kan, sampai jam 9 setengah 10 malam Iya, ya kan. iya. Itu naik KRL Bintaro sampai Palmerah, itu cuma 3 stasiun, cuma 20 menit. Come Anak on. gym. Ah. Anak gym bisa Iya, dong. Nggak, kan? berarti memang benar-benar ya berbaur aja ya. Nggak berasa gua artis nih, harus istimewa kan. Mana nih gua nggak dikasih bangku, nggak boleh duduk. Enggak. Ngeblend ya. Enggak, blend Oh, aja. Dan di hebat. situ Mel, itulah yang mungkin akhirnya banyak pembelajaran yang selama ini kita nggak lihat. Karena kan dulu ya mohon maaf ya sebelumnya kita kan menikmati fasilitas yang udah kita raih dari hasil jerih payah Iya. kita ya bisa punya mobil, alhamdulillah kita bisa mempekerjakan orang lain. Kita juga kadang capek harus ngafalin skrip, kalaupun Iya. buat acara kita duduk di belakang Iya. sambil ngopi, sambil balasin email atau apa, terus Iya. tiba-tiba sampai. Iya. Kita nggak gitu aware sama keadaan sekitar ya. Macet paling aduh kenapa sih macet udah Iya. begitu, terus udah. Mohon maaf, kamu nyindir ya? Saya merasa tersindir deh. Enggak lah. Iya. Tapi kalau misalnya nanti mau lo one day boleh Mau loh, nyoba ya? ayo loh. Aku Tadi bener kan loh, pikir aku mau pengen. bikin konten sama Adri gitu ya. Kayaknya kita kontennya sama Adri, cuma takutnya tuh rame apalah mengganggu orang gitu. Nggak, nanti kapan-kapan next time cobain ya. kita bikin, kamu lihat deh maksudnya bener nggak sih yang ngomong. Ya sorry ya, saya ngomong gini, saya nggak di-endorse siapapun, KAI, MRT apa segala macam. Nggak endorse by nggak ada, nggak. anything and anyone. Tapi Iya. gue cuma ngerasa sebagai memang masyarakat yang sangat mendambakan bagaimana gue tuh merasa nyaman tinggal di Indonesia, walaupun bukan tinggalnya di ibu kota, karena kita tinggalnya di pinggir Jakarta. Suburb, Saya ini yes. provinsinya Banten, kan lihat aja Iya. KTP saya. Tapi kan kita mostly kerja tuh di tengah Iya, kota, ya iya. kan. Dan itu memang pilihan, karena tau lah ya tinggal di daerah tengah kota seperti ini ataupun juga kita mau kontrak sewa ya semuanya kan consideration-nya adalah Iya. cost ya Iya, kan. Ya, exactly. bukan artinya mungkin kita kalau mau dipaksain ya bisa, tapi kan Iya. kita ada juga prioritas-prioritas lain dalam kehidupan, Betul. apalagi buat orang yang sudah berkeluarga ataupun juga sekarang kita sering disebut sebagai generasi sandwich ya, Yes. kita bantu orang tua kita, bantu mertua kita selain ngurusin istri anak-anak, Iya. kita juga mungkin ada orang-orang yang di lingkungan keluarga kita yang Iya. gak seberuntung kita Iya. bantu ya kan. Iya. Jadi Ya. bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi banyak prioritas lain saat ini. Iya, Very good. dan jangan merasa Iya. terbebani. Itu kan memang udah jadi kayak fitrahnya manusia pada saat kamu udah tadi itu memutuskan untuk menikah, ya kamu udah bukan kamu dan istri kamu dengan keluarga besar kamu dan juga keluarga besar istri, ya kan? Indonesia. Iya kan, dan juga seperti ini. Dan apalagi kalau kamu adalah Iya. orang yang juga punya apa sih satu rasa empati yang lebih Iyalah. untuk nggak hanya sekedar di inner circle kamu, which is adalah kamu dan keluarga, tapi udah pengen pikirin tetangga, pengen pikirin komunitas, pengen pikirin lagi bahkan bangsa dan negara. Yang ada di pikiran tuh dalam hari adalah apa ya yang kita bisa berikan dampak buat kehidupan orang banyak. Nah dulu aku pikir adalah kita harus jadi ya somebodies yang important, which is Iya. adalah mungkin wakil rakyat Iya. ataupun juga mungkin Pejabat. part of ya government misalnya Iya, seperti iya. itu. Baru kemudian kita mungkin bisa mengubah Iya. keadaan negara ini. Enggak, Tapi akhirnya padahal aku enggak juga ya? sadar, enggak lah Mel. Sekarang enggak seperti itu. Sekarang alhamdulillah dengan adanya media sosial ya, kita seperti kayak disadarkan ya
bahwa siapapun dia, mau artis, influencer, karyawan, ya, Iya. ibu rumah tangga, ya, semua bisa kok berkontribusi, Bisa ya kan, berimpact baik ya. bisa berdampak yang baik, ya kan. Tapi Iya. kembali lagi ya tadi harus punya niatan yang baik, kita harus punya ketulusan, ya Iya. kan. Jauhkan kepentingan-kepentingan golongan, apalagi pribadi, ya kan, untuk tadi kemaslahatan umat bersama. Dan kita sadar bahwa ya kita nanti nggak akan pulang bawa apa-apa, Iya. tapi kita bisa meninggalkan apa-apa di dunia ini gitu kan. Legacy. Nah, Iya. jadi public figure, bikin kontennya yang seru, yang Iya. inspiring, ya Iya. kan, yang motivate orang pengen jadi orang yang lebih baik, ya kan. Terus kemudian misalnya tadi, kalaupun kita jadi ya wakil rakyat, jadilah mungkin figur-figur yang memang bisa mendengar aspirasi banyak orang, ya, yang pandai dalam pemilihan kata, yang jangan sampai menyakiti hati atau merendahkan siapapun, apalagi rakyat sendiri. Lalu kemudian bagi yang mungkin bisa punya kewenangan, ya selalu berusaha untuk mengakomodir dan melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini adalah masyarakat, ya, untuk lebih artinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro adalah kepada kebaikan. Nah, ini yang saya pikir kalau kita punya rasa seperti itu, baik dari rakyatnya maupun sampai ke pejabatnya, apa yang terjadi belakangan ini harusnya Nggak harus sampai terjadi. terjadi. Iya. Ya, aku dulu kan juga mahasiswa, kita tahu lah, apalagi kalau mahasiswa itu alhamdulillah ya, seperti orang-orang yang tulus, ya, sincere. Mereka itu memang ya mungkin karena kita belajar, ya, kita mengamati, kita pengen gitu untuk membawa satu kebaikan. Nah, tapi kita juga nggak pungkiri bahwa setiap ada situasi, ya, baik atau buruk, akan selalu ada pihak yang ingin mendompleng, ada pihak yang selalu ingin menumpang. Nah, inilah yang memang perlu kita jaga supaya hal-hal baik yang sedang diperjuangkan ini biar tetap murni adanya. Nah, Tapi berasanya dengerin Adrian Maulana ngomong tuh kayak berasa dengerin pejabat loh. ya Iya gak? Kayak dengerin kamu ngomong tuh nggak mau jadi wakil rakyat, nggak mau jadi anggota DPR. wakil rakyat Karena how the way you talk, seharusnya terus merakyat. bikin kontennya sebenarnya cocok banget loh dia. Harusnya tadi ada sempat cerita di bawah apa namanya, memang pernah went into politik, ya kan? Tahun berapa, Dri? Ya, tahun 2008-2009 ya waktu itu. Sempat dapat kursi gak di DPR RI? Di DPR RI-nya enggak, tapi alhamdulillah di dapilnya dapat suara terbanyak. Wah, oh jadi sempat masuk politik. Masuk politik, ya, tapi memang kan kembali lagi bahwa politik tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, ya. Kalau dulu kita pikir asal kita rajin, kita kerja keras, kita mau belajar, berusaha, mau terjun, kita pasti berhasil. Nah, berhasil ini ternyata tidak serta-merta ditunjukkan itu adalah dengan duduknya seseorang di dewan, ya. Karena banyak juga ternyata ilmu-ilmu silat yang harus dikuasai atau dimiliki untuk seseorang ini bisa melenggang ke Gedung Bundar di Senayan. Tapi kembali lagi menurutku adalah semua yang kita lewati itu adalah pembelajaran, ya. Kalau orang tanya habis berapa, dari saya habis rumah sama mobil, saya bilang gitu. Really? Tapi saya nggak nyesel gitu, ya. Kembali lagi uang bisa dicari, tapi pengalaman ya mungkin belum tentu terulang kembali. Tapi dengan demikian saya bisa banyak cerita, saya bisa belajar, saya bisa punya sikap dalam menghadapi situasi-situasi sekarang yang ada, justru dengan kepala dingin. Ya, kalau politik kita tahu bahwa itu akan syarat dengan yang namanya kepentingan. Di mana politik itu akan syarat dengan yang namanya kekuasaan, bahkan dengan perebut kekuasaan. Nah, cuman memang disayangkan ya kalau kita mengesampingkan etika-etika dalam berpolitik dan kemudian akhirnya menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, bahkan melakukan yang namanya negatif campaign, apalagi sampai melakukan hal-hal yang menyalahi undang-undang atau bahkan melanggar hak asasi manusia, jelas menurutku itu sesuatu yang harus diusut sampai tuntas, harus kita perjuangkan, ya. Saya bukannya nggak tertarik sih sebenarnya. Kenapa nggak lanjut lagi periode kemarin, nyoba lagi? Kan ini lagi banyak banget artis nih periode kemarin nih, Dri. Iya, saya lihat teman-teman banyak kan juga yang akhirnya terpilih gitu, ya. Tapi saya merasa belum cukup
belum cukup matang ya, belum cukup dewasa Masa sih? untuk, karena gini apa Mel, kita perlu proses ya. Seperti kayak Mel bisa bikin podcast sekeren gini bukan 1-2 bulan kan, Iya. ini bertahun-tahun juga ya, perlu dapat trust. Sebagaimana kamu konsisten, bagaimana kamu bisa diandalkan ya kan. Begitu juga apalagi kita sebagai individu, apakah kamu memang orang yang konsisten, memang ada buat rakyat, benar-benar mau mendengar, benar-benar kamu punya keinginan untuk memperjuangkan, bukan hanya sekedar pada saat butuh suara aja datang ke dapil lalu kemudian udah terpilih, and then kemudian udah telepon udah mati, ganti nomor telepon, main Instagram cuman buat yang seneng-seneng aja, habis itu kemudian komen dimatiin, semua seperti itu ya kan. Tapi kayaknya sebenarnya kamu kalau dari segi ya nama baik, integritas sejauh ini kan nama baiknya cukup baik ya, Adan Maulana. Terus karir wise dalam pertelevisian, terus dalam bekerja oke, kematangan juga oke. Kenapa nggak nyoba lagi Dri? Apa takut mobil sama rumah hilang lagi? Selama aku berpikir gini, iklim politik di kita masih mengharuskan kita seperti halnya kayak membeli suara rakyat, disitulah kita nanti masih akan melakukan satu proses-proses transaksi. Kayak tadi, gue udah habis sekian, sehingga pada saat kita bekerja, terus kemudian gue harus bisa dapat berapa supaya mengembalikan kemarin, sama untuk mempersiapkan di periode berikutnya. Nah itu kan akhirnya jadi mengotori ketulusannya kita gitu loh. Jadi aku sih memang sangat menghimbau orang-orang yang bisa duduk itu adalah orang yang sudah punya tadi kematangan, bukan hanya dalam sikap juga, tapi harapannya adalah finansial. Finansial ya. Iya kan. Supaya artinya mereka benar-benar bisa firm, terus bekerja, bisa benar-benar berbuat, udah nggak mikir lagi, toh udah di cover kok, udah ditanggung kok sama negara gitu. Betul. Kan. For sure siapa sih yang nggak cari uang hidup ini ya? Semua orang juga cari uang. Tapi hopefully begitu di sana tetap masih bisa amanah tanpa purpose uang itu tadi kamu bilang jadi menghalalkan segala cara yang karena tujuannya adalah uang gitu ya. Dan saya sih berharap adalah begini, pada saat seseorang itu sudah menjalankan sebuah tanggung jawab, ya dia harus amanah. Amanah itu bukan berarti dia itu amanah datang pagi terus kemudian, tapi amanah terhadap profesi yang sudah memang digelutinya. Tapi maksudnya gini, nggak bisa pada saat seorang misalnya latar belakangnya artis ya kan, dia jadi wakil rakyat, tapi gue juga ngartis deh, gue juga masih bawain acara lah di TV. Kenapa? Menurut kamu double image kalau begitu? Loh, iyalah sekarang jadi wakil rakyat itu bukan bukan pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan sampingan Mel. Dan bukan hal yang ringan ya? Bukan, itu berat banget tanggung jawabnya. Besar. Itu menurutku dunia dan juga akhirat. Kenapa? Lu kan beri sumpah pada saat itu, ya kan, bahwa kamu akan mewakili aspirasi begini, berjuang segala macam. Walaupun mungkin dalam segi entertainment mungkin reasonnya ingin menghibur juga gitu untuk masyarakat. Tapi menurut kamu tetap kalau udah jadi wakil rakyat sebaiknya fokus aja gitu? Ya pertama fokus, terus kedua, nah tadi jangan pernah kita yang selalu ingin dimengerti sama orang. Tadi kamu bilang, loh kan gue artis. Kalau gue ngonten, kalau gue misalnya mau ngebodor gitu kan, meski di tengah-tengah tempat yang sakral, tempat ini lo harus ngerti dong. Kan kita artis ya. Please gitu, jangan lakukan itu gitu. Kenapa? Kamu tuh udah mewakili 280 juta masyarakat kita, walaupun mungkin di dapil kita. Oke, saya tahu. Ini sekarang ada andil juga dari masyarakat untuk harus lebih dewasa lagi nanti ke depan untuk memilih orang-orang, jangan hanya sekedar dikenal. Popularitas semata. Jangan. Jadi dikenal iya, disukai, tapi juga harus yang tadi dia tahu bibit-bibit bobotnya, layak atau tidak, integritas juga tidak. Atau mungkin kalau misalnya dirasa memang dibutuhkan ada screening yang lebih ketat lagi, lakukan kalau demi kebaikan gitu kan. Itu. Artinya sepak terjang ke belakang, integritas sepanjang menjadi seorang public figure juga harus dilihat gitu ya. Menurutku itu juga cukup fair, cukup baik gitu ya. Karena ya kita lihat bahwa di lingkungan politik itu kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena banyak yang setelah duduk rasanya sulit juga untuk bisa bersuara, untuk bisa eksis ya. Mungkin karena sistemnya ya. Jadi memang tapi saya pikir tiap negara itu kan punya prosesnya masing-masing. Nah, tapi kan kita memang sudah menganut sistem demokrasi. Nah, ini yang memang jadi tantangan, harus ya ditunjukkan demokrasi itu harus bisa untuk mau tadi
mendengarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi apakah benar-benar nih sekarang kita semua sudah berjuang untuk tadi kepentingan yang lebih besar adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan-jangan mungkin saat ini kita belum segitunya. Yuk kita benahin gitu loh dari sekarang gitu. Aku sih coba ambil positioning seperti itu. Makanya sekarang udahlah aku fokus saja ke dalam bidang apa yang memang aku geluti di bidang keuangan, di bidang bisnis. Alhamdulillah aku beberapa ini diamanahkan jadi CEO di sebuah perusahaan baru namanya Finance N. Alhamdulillah. Jadi Finance N ini adalah sebuah perusahaan yang berfokus untuk bantuin brand lokal untuk naik kelas di negeri kita sendiri. Ya. Bantuin lah brand aku. Iya, siap. Jadi banyak loh brand-brand kita yang keren. Banyak loh UMKM. Iya, luar yang biasa. Potensinya luar biasa dan ternyata aku sadar 97% ya pekerja Indonesia itu sebenarnya adanya di sektor UMKM. Betul. Yes. Dan 60% data dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu adalah memang ekonomi kita ditopang itu adalah memang dari sektor itu. Jadi kalau pengen lihat Indonesia maju, berkembang atau bisa bertumbuh sebenarnya fokus kita UMKM-nya ke harus situ. dibantu juga ya. Jadi bukan berarti kayak misalnya kadang-kadang aku suka konten, ya bukan masalah pencitraan, tapi saya memang ingin memberikan image yang baik karena ternyata tadi aku bilang kamu dengan beli bantu coffee shopnya yang lokal, ya kan bukan nggak boleh ya beli sesekali brand luar nggak apa-apa, tapi mungkin dari 5 hari mungkin 3 harinya beli deh yang kayak kita di sini kan gitu, rasanya enak, oke juga. Dan lokal sekarang udah banyak yang enak-enak bahkan ada beberapa lokal yang honestly lebih enak dibandingin mungkin yang lain. Iya. Tapi Dri balik lagi tadi kayak kamu tiba-tiba ngonten, itu ngonten awal sendiri nggak? Ya, awal sendiri. Pegang handphone sendiri. Kamu bisa lihat deh, silakan teman-teman lihat saya dari 2019. Orang bingung kan? Ya sekarang saya juga ada tim memang ya. Tapi waktu 2019 waktu belum, terus kok bisa gitu. Jadi ya memang kita kan namanya harus ada jiwa kepengen untuk kontennya juga ya. Gimana sih gitu? Ya alhamdulillah kita kan pakai kamera yang multifungsi. Jadi pertama ada kamera depan, kamera belakang. Jadi kan teman-teman kalau misalnya kita yang ada lihat kamera misalnya yang hadap ke kita ya, kamera depan istilahnya gitu. Ya teman-teman harus pintar juga nih, sedikit ada tips. Nanti kita bikin tutorial. Kan kemarin kan ada viral tuh tutorial naik KRL dari Bintaro ke kantor gitu kan. Ya jadi misalnya nih, kita naik ojek nih contoh ya kan. Kalau orang tuh kan kadang-kadang suka masih lebay nih, abang ojek depan terus udah gitu. Ya kan? Kan gitu. Jadi maksudnya merasa kontennya ya kan. Jadi kalau gue apa kita pasang tes gitu kan terus gitu. Aktor. Gitu. Ya kan gitu kan. Atau kedua ini nih bantuan ini Mel. Set ya kan. Pegang gini set. Jadi kadang-kadang gue suka ambil bawah set. Dari sepatu set naik. Set. Oh my god, Dri yang gitu, bener. Iya terus begitu aduh macet ya kan. Set dari sini. Terus udah gitu apa? Kita langsung panning set terus. Gitu. Set gitu. Jadi gitu, tapi jangan lihat-lihatin kameranya. Iya, jangan kayak iya kan? Oh gitu. Iya kan masih ada. Ya tahu kan? ngepen lagi anjir. Terus belum lagi juga ya ampun. Astaga. Maksudnya teman-teman mau ngartis mau apa, terus konten ya lihat-lihat ya misalnya apalagi kalau yang urusannya ibadah gitu. Malu lah. Misalnya, wah mau sholat gitu kan asal. Jadi itu udah di play nih, ya kan? Udah di play. Oke. Itu ada, ya saya nggak usah sebut lah siapa gitu, ya kan? Kalau mbok ya maksudnya nggak bisa membantu mempekerjakan, memberikanlah lapangan pekerjaan buat teman-teman videografer atau apa masih banyak gitu. Ya mbok ya jangan jorok-jorok banget gitu loh, potong dikit ke depannya, ya kan ya? Ngasal lah cuma langsung di-upload gitu ya? Itu langsung itu banyak. Jadi tahun berapa tuh kamu mulai ngeluarin handphone terus mulai iseng gitu? Karena kan you're actually quite private sebetulnya orangnya. Ya. Sebenarnya ya itulah pas 2021 itu. Jauhan gak sih Andri? Pas 2021 itu sih Mel. 2021? Karena kan ya ekstrim kan. Maksudnya senior VP perusahaan multinasional. Terus udah gitu kok mau naik KRL. Ya bayangkan yang tadinya keluarin biaya transportasi 400.000 sehari, sekarang aku cuma puluhan ribu. Ya karena naik ojek cuma 30.000 pulang pergi, terus plus naik KRL 3.000 pulang pergi, habis ya cuma 66-70.000. Kan Oke, jadi sehari kamu ngabisin untuk transportasi kalau pakai KRL berapa tuh?
Rumahmu kan Bintaro. Ya kalau nggak dihitung sama driver, ya kan aku cuman dari Bintaro Action ke stasiunnya Berapa? sampai ke Palmerah tuh Rp3.000. Rp3.000. Rp3.000, oke. Wow, Rp3.000. Oke, terus kemudian dari situ aku sambung nih, misalnya waktu itu masih di Sudirman, ya kan. Kalau maunya naik ojek motor itu 15.000. Kalaupun aku naik taksi 30.000. Anggap deh pakai taksi, ya 33.000. Pulang pergi kan 66. Anggap deh 100 deh sama tip-tip sama sini. Tadinya 400.000, sekarang cuma 100. Aku hemat 300.000. 300.000 kali 20 hari kerja, apa nggak 6 juta? Nah 6 juta ini aku beliin terus investment tuh setiap bulan, ya kan? Kan 6 juta pilihan. Aku bisa beliin sepatu tiap bulan, aku bisa beliin kemeja, mungkin dapat dah 3, 4, 5 biji bisa. Tapi aku nggak lakukan itu. Aku tetap masih pakai jeans yang bertahun-tahun lalu, sepatu yang bertahun-tahun lalu, tapi aku build my own aset di mana-mana gitu loh. Ini yang makanya ya bukan maksud gimana-mana, menginspirasi untuk kemudian ternyata gue bisa kok untuk lakukan sendiri. So why bother, aku harus tergantung. I resign, terus I made my own enterprise atau apa seperti itu. Kayak contoh seperti itu. Apa yang pernah dirasakan yang tidak nyaman pada saat menaiki mass transportasi umum? Apakah mungkin misalnya ada yang ngajak foto atau mungkin apa pengalaman-pengalaman yang kamu rasakan? Enggak sih, kalau untuk itunya aku senang kok. Aku merasa karena nggak terganggu ya. Aku tuh kan dari alhamdulillah ya dari orang biasa juga ya, dari rakyat biasa gitu. Jadi pada saat justru malah ada yang ngajak foto, saya ngerasa ya Allah kok ternyata masih ada yang kenal kita ya. Padahal kan terakhir main sinetron 2012, Mel. Ya oke lah ada di Net TV terakhir 2016, tapi kan udah 9 tahun lalu gitu ya kan. Dulu kan orang bilangnya pas main foto, oh ini Mas Adrian yang misalnya main sinetron ya gitu. Tapi sekarang nggak ada yang ngomong sinetron. Nah, Mas bukan pada foto. Tadi juga ada. Tadi kesini juga naik KRL. Tanya tuh asisten. Hari naik KRL juga? Naik KRL. To be honest, swear. Kok nggak bawa keringat? Alhamdulillah. Cuma nanya ya kan, maksudnya kan jalan kan lumayan panas tuh, jalan kaki. Nah itu jadi, juga. bawa parfum, itu gimana? Itu gimana? Coba. Ya parfum masuk dia. Tapi ngomong-ngomong ada nggak yang cowok? Ada dong, nanti Bener. kirimin. Ada. Bener ya. Nggak, tapi cuma nanya, kan jujur ya, pasti yang namanya pakai transportasi umum itu kan pasti apalagi sekarang Jakarta panasnya luar biasa. Iya. Kita keringetan, mungkin bukan bau ketek ya, bau matahari. Tahu bau matahari kan? Alah anak mesin masih nggak pasti tahu bau matahari lah. Gimana caranya kalau kamu mau meeting gitu, terus ketemu sama orang-orang yang penting? Itu juga yang ditanyain banyak sama teman-teman netizen gitu. Bang Adrian, kok pakaiannya necis banget sih, pakai bahkan aku tadi pakai jas, pakai batik gitu kan, apa nggak kuyup, nggak pelikat, nggak tahu apa, nggak ganti dulu sepatunya tuh sayang tuh pantofelnya apa gini segala macam. Saya nggak suka ribet orangnya. Saya suka ya udah begitu aja, memang saya pembawaannya memang senang rapi, memang bersih gitu, memang necis, memang ya itu udah karakter saya, udah akhlak ke saya begitu. Jadi nggak mau pakai kaos, baru ganti lagi di kantor. Nah tapi ini trik nih, nah buat teman-teman misalnya yang memang dia dasarnya gampang keringetan. Nah selalu nih saya saranin pakai kaos dalam. Itu wajib ya. Jadi kaos dalam dulu, baru kemudian kamu pakai kemeja atau pakai batik atau pakai jas, itu wajib. Nah tapi kalaupun yang tadi hobi atau badannya mudah keringetan, bawa backupnya si kaos dalamnya, karena kaos dalam itu kan yang lebih mudah lah untuk kita ganti atau apa, ya kan. Terus kedua, terutama nih bukan buat laki, buat perempuan, ini semua ya, deodoran, bukan parfumnya. Betul. Percuma, mohon maaf kalau kamu BB, kalau kamu BM, bau mulut, bau matahari, tapi kamu kasih parfum sebanyak apapun, ya kan, Justin nggak dengar itu ngaruh. Justin. Kenapa Justin masalah ya? Ya udah, coba ke Bintaro dulu sini. Saya grooming dulu ya. Karena masalahnya di sini, gak usah semprot-semprot yang lain. Jadi pakai deodoran harus. Deodoran. Dan juga kan deodoran ada tipe-tipenya. Kalau ya kembali lagi bawaan orang, ada yang memang dia cenderung basah. Ya jangan pakai deodoran lagi yang bisa basah, tapi yang mengeringkan itu kan, itu ada jenisnya. Ya kan, jadi jangan pakai yang modelnya roll on. Gue kok jadi ngomong kayak konsultan apa gitu, enggak, tapi ini benar ya, mungkin kita karena iya kan orang beda-beda pembawaan keringatnya kan. Terus nah kalau itu kita udah kita punya modal, waduh lumayan lebih dari 60-70% tuh untuk bisa mengantisipasi buat orang lain nggak nyaman kita, karena terus orang kitanya kadang nggak apa-apa, ngerasa nggak apa-apa, tapi orang lain belum tentu kan. Orang lain belum tentu ya kan. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau masalah juga, apalagi tadi kita kan commute, kita ketemu orang. Kalau pas namanya desek-desekan itu kan jaraknya cuma mungkin sejengkal dengan kepala orang atau apa. Pernah nggak lagi desek-desekan gitu terus ada cewek ngajak ngobrol gitu? Wih bukan ada lagi, hampir. Iya, ya kan.
Terus Ya kan gimana? kita udah dari pagi dari apa kan, ya selalu lah permen pedes siapa dari sini ya kan, iya kan. Ya, orang Yang pada bener, Bo. iya orang pada bilang Mas Adrian kok nggak pakai masker nggak pakai kenapa nanti kan orang Kenapa kamu kenal nggak apa pakai segala masker? macam gitu kan enggak. Pertama saya merasa saya nggak ada lagi sakit ya kan, insya Allah saya nggak ada memberi ini. Iya, Kedua iya. saya nggak merasa malu gitu kan, nanti diajak ngomong segala macam nggak apa-apa, buatku bisa bikin orang seneng itu kita juga ngerasanya beda, ada kayak hormon apa sih, endorfin, Endorfin. bikin ada perasaan seperti itu. Aku happy loh pada saat misalnya ada orang ajak negor malah ngajak ngobrol atau ngajak Iya. foto, karena kita bisa bikin orang lain happy, kitanya Iya, ternyata iya. juga happy gitu loh. Kalau minta nomor WhatsApp ada nggak? Apa? Minta nomor WhatsApp ada nggak? Nah, mohon maaf loh. Kalau yang itu pasti kita akan sangat-sangat selektif lah ya. Tapi Tapi ada yang nyobain? ada. Ada juga? Ada. Tapi kan kalau untuk artinya yang pengen berteman saya bilang, nanti kita berteman di media sosial ya gitu. Seperti teman-teman lihat. Ceritain dong, ceritain gimana. Misalnya lagi di KRL gitu. Terus Ya. ngajak ngobrol, Mas Adrian gitu. Ya emang Mas Adrian gitu, saya suka ngikutin lo kontennya gitu kan, bagus Mas, menginspirasi. Oh iya makasih Mas, boleh Iya. foto nggak gitu Iya, kan, udah. ada foto Cek cepret gitu segala ya. macam ya kan, Mas nanti aku tag ya di ini Iya, ya gitu kan, terus udah gitu oke gitu silakan Iya. gitu kan, yang ini ya Mas ya, iya saya nanti akunnya ini ya, iya Iya, gitu kan. fallback dong, Mas. Nah dia suka ada kan seperti itu ya, saya jawab apa adanya, maksudnya bilang oh iya insya Allah ya gitu kan, saya jawabnya seperti itu. Oh nggak ketus, enggak gitu, enggak ya? Enggak juga gitu iya. ya kan. Terus tapi teman-teman juga harus ya ini mungkin dalam forum ini kita belajar ya mengenai masalah fallback mungkin kamu juga pernah ngalamin gitu ya. Bukan kita sombong ya, bukan artis itu artinya apa ya, tidak mau berteman atau apa, bukan tidak. Tapi kan gini, pada saat kita memfollow seseorang atau siapapun itu kan karena memang kita bukan hanya berteman atau tidak, tapi kita merasa ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, ingin kita lihat, ingin kita raih gitu dengan memfollow si akun tersebut, walaupun kita mungkin nggak kenal loh Iya, gitu, iya, bisa iya. itu informasi, bisa inspirasi Hiburan. atau sifatnya hiburan atau Iya, apa. iya. Jadi don't get me wrong, bukan kita tuh mestinya enggak demikian, dan juga kan kita tahu bahwa memang kita kan ada prioritas. Ada orang misalnya senang dengan akun-akun tentang dunia politik ya, dia ikutin ya kan, walaupun mungkin sisanya juga ada yang nggak benar atau apa, Iya, tapi iya. mungkin membuat dia jadi lebih alert terhadap oh ini mana yang informasi yang benar, yang salah, yang provokatif atau enggak, termasuk juga artis gitu kan. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti kalau Jadi kalau nggak di follow nggak back di-follow, sama Adrian Maulana. maksudnya jangan sampai baper gitu ya teman-teman gitu. Tapi insya Allah kamu bisa lihat deh, Iya. sebisa mungkin aku termasuk orang yang mau meluangkan waktu kok untuk merespon. Aku ya, ada orang kan Jadi yang kalau di nggak. DM dibales. Apaan aku DM kamu aja lama balesnya? Ya kamu nggak lihat ini gara-gara KRL. Sorry ya, Banyak bukan banget sombong ya. ya. Itu Dri, tiba-tiba hi, how are you? 1 minggu itu masa naiknya kemarin lebih dari 25.000. Lah gara-gara konten KRL. Kemana yang aku naikin Senin. Aku kan udah main itu dari 2019 ya lah ya, punya IG. Tapi belum pernah satu konten itu dari yang kemarin aja. Itu 25.000 just in less than 1 Wow. minggu, 6 hari. Apakah ini sorry ya ada hubungan dengan kemarin kasus misalnya wakil rakyat apalah segala macam karena dianggap nggak kamu tahu. Aku nggak mempergunakan tahu, tapi pokoknya- mass transportation enggak? Oh enggak, karena kan kamu boleh lihat kapan aku posting itu. Tuh posting itu jauh Iya, sebelum iya, iya. kejadian. Iya, ya kan? Iya. Ya mungkin ini yang kita belajar bahwa ternyata sesuatu itu kadang tergantung momennya ya. Momennya. Iya, Pada saat benar. memang ada momen yang pas dapat gitu ya. Jadi ya keep trying aja. Ya mungkin teman-teman ya ini kita jadi ngomongnya seru-seruan aja lah ya. Yang terpikir memang masuk ke dalam dunia konten ya, itu jangan pernah merasa kecil hati. Kita bukan artis, bukan apa. Tetap aja berusaha. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya Betul. pas kapan gitu. Jadi ya awal kan. kamu posting konten tuh nggak terlalu tinggi viewersnya. Enggak, ya apalagi biasa. Karena dulu kan, ya karena jujur ya, aku tuh nggak pernah belajar Instagram Iya. atau monetisasi lah, kemudian algoritma, enggak. Jadi niatku memang dari dulu adalah apa? Saya senang sharing Aja. Jadi so teman-teman kalau misalnya ada senang bilang konten nih, loh iya memang konten, ya saya memang konten, tapi insya Allah yang saya kepengen bagikan tuh konten-konten tuh yang sifatnya menghibur, yang bermanfaat, yang positif. Kalaupun misalnya saya kadang suka bercanda ya saya bercanda misalnya sama istri saya, ada tuh kadang-kadang tuh. Tapi yang
ini loh keluarga tuh kita bisa seru kok gitu, nggak melulu harus yang serius banget apa, terutama urusan duit gitu-gitu kan. Ya udah aku bercandain aja tuh, ada tuh pernah itu juga sempet viral tuh Mel. Jadi misalnya apa namanya, saya nyari ini kan istri itu kan ditanya, wah mana nih minta uang dong, bilang gitu. Aduh kamu nih, saya kan saya lihat dompet, ya udah ambil aja deh dompet ini deh nih ambil. Ya duit kamu cuma segini. Ya udahlah nggak apa-apa lah demi istri gitu kan. Ya ternyata aku punya ada satu amplop yang lebih tebal. Yang ini aman. Apaan tuh? Enggak. Mulai masuk komedi. Janganlah, aku udah komedi ntar makin sepi kalau komedi semua orang udah komedi suami istri nih. Anyway, tapi artinya konten itu bukan berarti orang dibilang oh gila-gila konten lo, enggak. Konten pun bisa berbagi kebaikan ya, Dri. Bisa. Iya. Ya tapi tadi ya harus juga disesuaikan dengan konteksnya. Iya. Jangan juga artinya kita mengedepankan tadi ego kita karena gue konten kreator. So at any time gue bisa ngonten apa aja sesuka hati gue dan lo harus ngerti gue. Pada saat kamu misalnya nanti sudah menjadi ada somebody else, not just a content creator, tapi kamu misalnya sudah juga sebagai seorang yang lebih dianggap lagi lebih penting, apalagi punya kewenangan, punya jabatan. Nah disitulah kita harus mulai lebih dewasa lagi, tahu mana yang proper, mana yang pantas, yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Walaupun sebenarnya nggak salah, tapi apakah itu lagi di momen yang pas gitu, yang nanti jangan-jangan malah bisa menyinggung atau melukai seseorang. Mungkin aja jadi bumerang, ya kan? Jadi mungkin bukan benar ataupun tidak benar, tapi kepantasan aja kali ya. Betul. Nah disinilah kita belajar ada istilah kata yang namanya empati ya. Proses di mana seseorang itu belajar untuk memahami, memposisikan diri kita di posisinya orang lain. Yang itu mungkin ya tidak bisa dalam waktu singkat ya, tapi harus kita jalanin ya. Senang banget nih ngobrolnya panjang, seru juga ya ternyata ya. Misalnya dari dulu ya. Presenter tahu lama banget baru sekarang. Iya, dulu tuh waktu itu kalau nggak salah sempat. Lu pernah ngajakin kamu juga kan? Tapi zaman masih di Gandaria kali ya. Iya, udah lama kan. Udah agak lama ya. Terus kamu sempat awal-awal konten juga, tapi I think this is the perfect time. I believe semua yang terjadi itu emang udah Allah udah kasih jalan yang terbaiknya, waktu yang terbaiknya. Karena menurut aku emang ini waktu yang paling tepat deh, karena you can encourage juga banyak orang, bukan cuma pejabat, tapi juga public figure. Kayak aku di kepikiran pengen pakai jujur. Selama ini most of the times my activities menggunakan supir ya, karena memang ada supir, kebetulan ada mobil. Tapi kayaknya it's another experience loh untuk bisa mungkin sekali-kali nyobain, dan ternyata mungkin kalau banyak orang bilang ih takut orang mungkin takutnya ada pelecehan seksual, kita kan sering dengar apa segala macam. Tapi Adri tadi bilang enggak kok, by far selama ini kamu naik KRL, MRT. have you ever seen stuff like that? Alhamdulillah enggak. Pelecehan seksual enggak pernah lihat? Enggak. Dan tapi kembali lagi bukan berarti artinya kita tahu situasi itu terus kemudian kita seperti kayak nggak punya protection apa-apa ya. Janganlah, kalau saran dari saya untuk harus kayak berpenampilan juga yang terlalu mencolok kan. Ya terutama kalau yang seperti kayak jam tangan, mungkin tas-tas yang branded semua kali ya, kalau gitu kan. Ya kembali lagi ini kan kita yang masuk ke dalam satu environment yang sangat beragam ya kan. Jadi kita yang menyesuaikan diri kita. Jangan tadi kembali kita yang mau ngertiin sama orang ya kan. Kalau kita seperti itu justru malah kitanya lebih tenang, mereka pun juga nyaman. Jadi mereka nggak kikuk gitu loh sama kita. Bahkan mereka akan tadi malah menyapa, mereka merasa kita bagian dari mereka gitu. Dan pastilah lebih terasa nikmat aja kehidupan yang seperti itu. Ini berarti gitu. pulang nanti naik KRL lagi? Iya. Karena jam segini. Ya. Kamu ngundang saya, ini kan kurang lebih jam 4 jam 5 ya. Bentar lagi setengah 6 jam 6. Aku jalan dari sini habis maghrib. Kamu tahu itu adalah jam-jamnya horor. Orang naik transportasi umum ya kan. Kalau KRL berapa lama berarti dari sini kamu kemana? Oke, dari sini mungkin nanti aku bisa pakai GoCar, GrabCar ataupun naik ojek online ya, atau naik taksi ke Palmerah. Ya itu kan paling cuman 10-15 menit maksimum ya kan. Udah tinggal tunggu kereta, aku cuma 20 menit udah sampai Bintaro. Tapi kalau aku naik mobil pribadi paling cepat bisa 1,5 jam. Cepet banget ya. Cepet Mel. Jadi makanya mau empet-empetan gimana, bismillah lah ya kan. Wow. Ya kan, sampai di sana
mall, ya kan? Mengadem dulu dikit, ya kan Iya. bisa. Habis Ya itu kan? ntar kamu naik apa lagi? Nanti di sana ya macam-macam, bisa either jemput, tadi sambung lagi, mau naik apa tadi. Yang ojek online kalau Iya. sendiri 15, cuman kan yang kedua bisa Oke. jadi 30, ya udah kita pakai taksi. Jadi bukan Oke. berarti, maksudnya sebagai closing statementku Iya. adalah seseorang yang hobi commute-nya tuh pakai transportasi publik. Mohon maaf ya, maksudnya dia itu kere, Iya. dia itu miskin, ataupun dia misalnya punya mobil gitu, terus lalu kemudian kita bisa dengan mudah langsung memberikan judgement. Biasanya sekarang pakai disetirin mobil gitu kan, itu cuma pencitraan. Nah ini kadang-kadang orang seperti itu, ya kan, Iya, ya kan. iya. Coba ambil satu hal-hal yang baik gitu dari apa yang orang lain lakukan. Untuk tidak mudah artinya kita hanya memberikan satu penghakiman, ya bahwa sama nanti besok teman-teman lihat ya ada pejabat ataupun ada artis yang naik kendaraan. Pertama, tahu nggak sih karena memang rumahnya dia itu tidak mudah untuk dia justru malah beraktivitas kalau dia harus menggunakan transportasi umum Jauh gitu, lebih ya mudah kan? dengan transportasi umum. Betul. Dua nih aku mau tanya sama kamu untuk menutup ya Dri. Yang Iya. pertama, tadi kamu udah mention tapi pernah nggak ada di antara, walaupun image kamu kan bagus ya. Wah, Adrian Maulana seorang artis dengan rendah hati mau naik transportasi umum. Tapi ada nggak yang bilang kesian ya artis misalnya, netizen kan mulutnya kan sekarang bisa macam-macam kan. Udah nggak laku di TV makanya sekarang naik KRL. Ada nggak? Bukan ada lagi, itu viral. Kamu ketik aja Adrian Maulana Kere, itu langsung Yang top of bener. Loh, itu langsung keluar, kamu ketik aja nih di handphone Adrian Maulana Kere. Oh my God. Ya, karena itu netizen. Oh, ini artis yang dulu sempet ini, aduh saya ganteng ya, sekarang karena udah nggak di TV, sekarang kemana-mana pakai KRL gitu kan. Wow. Ya udah, oke nggak apa-apa. Saya tuh cuma senyum aja. Tapi pas besok, ya aku tetap jalan dengan batik kebesaranku dengan Tidak jas merubah diri kamu. tetap jalannya seperti itu. Aku tetap kerja di kantor yang proper, Iya, yang iya, bagus. Aku ketemu dengan bernetwork dengan networking dengan orang-orang yang proper. Iya. Jadi bukan karena apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, tapi kan aku bilang tadi di awal, apa kebermanfaatan yang bisa kita berikan Right. buat orang lain ya. Oke. Kita berbuat baik, Mel, akan selalu ada orang yang pros and selalu cons, itu yes. selalu, apalagi kalau kita tadi itu lebih Jahat. banyak berbuat Yes. jahat, bener nggak? Satu lagi, ada nggak Apa? yang bilang sengaja banget nih Adrian Maulana naik KRL terus dikontenin, alah pencitraan doang. Ada juga. Bukan ada lagi, itu juga sering ya. Teman-teman, selagi citra yang kita bagikan kepada orang itu adalah citra yang baik, yang positif, yang menginspirasi, ya lakukan sebanyak-banyaknya. Saya sih akan mendukung dan saya tidak akan pernah mundur dari hal-hal baik, hal-hal positif yang kita bisa berikan dampak buat kehidupan orang lain ya. Karena aku yakin banget sedikit yang kita bisa berikan, tapi mungkin besar dampaknya kalau kita lakukan sama-sama. Oke. Dan ternyata ya lebih banyak yang mendukung kok untuk kita melakukan kebaikan. So Iya. ya keep going, tetap semangat. Kamu juga Alright. sukses buat podcastnya. Thank you very much. Semoga bisa terus cetar, bisa terus Yes. eksis, Amin, dan amin, juga amin. memberikan hiburan yang bermanfaat buat orang banyak. Selalu Iya. senang ngikutin Iya dong. perkembangan kamu. Yes, Nanti kapan-kapan kita alhamdulillah. ngobrol yang lain-lain, ceritanya Yes. yang gak kalah seru. Atau mungkin kalau berkenan, kita langsung on location aja. Nyobain ya. Nyobain. Kita nyobain ntar buat Nanti TikTok lucu iya, ya. kita seru. Maksudnya kita mungkin bikin ada Iya. cobain yang MRT. Iya, iya, Nanti iya. ada KRL. Iya, Nanti iya, bisa iya. bikin comparisonnya. Kayak ya apa? kan? Kayak apa? Yes, KRL apa? Kayak ini apa? Ya Right. kan? Iya, Baik iya, iya. dari si transportasinya, bisa juga dari mungkin fasilitas umumnya. Iya, iya, ya iya, kan? iya. Ya to be honest sih, memang nggak semuanya perfect kan. Iya, Misalnya kalau MRT sih oke lah, itu karena lebih baru juga kan. Tapi ini kan siapa tahu bisa menjadi satu kritik yang membangunkan buat mereka-mereka yang memang lebih Iya. punya kewenangan. Nah itu Iya. kan contoh-contoh kayak gitu, teman-teman mungkin bisa bantu juga tuh bikin Dan image I think it's a good idea untuk mungkin banyak public figure juga. Ya kita nggak usah ngomongin wakil rakyat ya. Ini udah terlalu banyak omongan tentang wakil rakyat akhir-akhir ini. Artis deh, karena kita bergerak dalam dunia keartisan. Untuk keluar once in a blue moon sekali-kali dari bubble kita. ya
ya, keluar dari rutinitas kita yang mungkin tiap hari gitu aja. And maybe we can experience something new, bikin hidup kita lebih hidup, ya nggak sih? Ih, keren banget. Lu bisa Seru ketemu banget. banyak orang yang mungkin kalau di mobil kan cuma ketemu sama supir, kemacetan. And we sometimes, Adri bilang, kalau di mobil itu kita biasanya pay attention cuma sama handphone. Iya, betul. Mungkin kita pada saat naik KRL, I don't know ya, emang tujuannya ngonten ya, pengen tahu. Tapi kan kita bisa ketemu banyak orang yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah ketemu gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Setuju. Pokoknya nanti kita atur Yes, waktu kita ya. atur. Yes, ya. Thank you ya for inviting me ya, Mel. It's my pleasure, Adri. Thank you so much. One thing that I learned from you bahwa sekolah itu penting, teman-teman, karena artis tergantikan. Right, tadi kita ngobrol sama Adri bahwa dunia artis lu seganteng apapun, lu secantik apapun, lu sepopuler apapun, at some point saat lu di atas nggak ada jalan lain selain turun ke bawah. Dan kalau nggak ada pendidikan, kita nggak bisa ikhtiar yang lain. Kita melihat banyak experience yang mudah-mudahan teman-teman saat udah bintangnya tidak seterang di masa lalu gitu ya, tetap masih bisa cari uang untuk keluarga, terutama untuk anak-anak. Iya. Karena meningkat naik gaya hidup nggak perlu diajarin, tapi turun gaya hidup nggak semua orang mampu dan sanggup gitu kan, Ri. Setuju. Thank you so much Adrian Maulana. Terus bagikan konten-konten yang menyenangkan dan memberikan inspirasi untuk banyak orang. Thank you. Thank you, Mel. Terima kasih. Thanks everybody. God bless. Bye-bye.